yang sudah kering mulutnya, monggo silakan diunjuk kopinya dan disedot oksigennya. Dan sebelum saya beri kesempatan untuk guru kita Abah menambahkan tentang perihal materi yang disampaikan oleh Kang Budi, kali ini adalah pembahasannya masih seputar pembahasan ruang-ruang yang ada di PMIC ya, dan yang keterkaitan dengan syarat kerja buting ya, SOC ya, seperti itu ya. Jadi dibuka sampling pembahasannya, kita menggunakan Redmi Note 5A ya, Redmi Note 5A seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini kami ingin memberikan kesempatan untuk guru kita Abah untuk menambahkan seputar materi yang baru disampaikan oleh Kang Budi ya. Silakan Abah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf ya jika beberapa hari kemarin tidak sempat hadir juga ya. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita juga Kang Budi yang luar biasa, tadi sudah mengupas tentang dimulai dengan SOC ya, atau sistem on a chip ya. Kita tekankan bahwa di sini sistem on a chip artinya ada beberapa sistem yang tersimpan dalam satu chipset ya. Satu chip bukan satu chipset, satu chip. Nah, Mobile Station Modem ini atau MSM itu ya sebetulnya adalah multiple function atau fungsinya ini banyak sekali, dan ini adalah main komponen di mainboard. Jadi komponen utama di mainboard yang berlaku sebagai brainware atau otaknya ya, di mana pusat dari kontrol ada di komponen ini. Tadi sudah dibahas ada sekitar 11 ruangan atau kita namakan di sini adalah room ya. Jadi kamar dari SOC. Nah, kalau ingin detailnya kita bisa mempelajarinya lewat datasheet ya, tapi dengan keterbatasan datasheet yang kita bisa pelajari, tapi lebih enak sekarang sudah ada Orion. Tepuk tangan untuk Orion ya. Tepuk tangan untuk Orion yang sudah memberikan kemudahan ya, sudah memberikan kemudahan kepada para teknisi untuk bisa mengakses jalur mana saja yang diperlukan per kategori. Luar biasa sekali Kang Budi dan tim ISTEK ya, itu luar biasa, acung jempol. Di sini para pengguna Orion dengan dimanjakan atau dipermudah dalam proses pengerjaannya. Baik, saya akan kupas mengenai SOC atau MSM ini sendiri dari Qualcomm yang tadi dibahas oleh Guru Budi ya. Di sini tadi ada beberapa ruangan yang berkaitan dengan proses booting ya, atau yang disebut dengan logic control ya, atau control logic ya Kang Budi. Nah, itu. Ya, betul, Pak. Ya, bagian yang akan diakses pertama kali saat proses startup atau yang disebut dengan di sini, kalau saya sudah kemarin saya coba untuk upload mungkin ya dari beberapa rekan yang kebetulan sempat menyaksikan itu, saya coba untuk memperkenalkan di TikTok ya. Itu sebenarnya udah lama, cuma saya pas waktu sakit daripada tidak ada kerjaan saya edit gitu kan ya. Alhamdulillah ternyata responnya luar biasa sampai tembus 15.000 viewer ya. Alhamdulillah, luar biasa buat ISTEK ya. Nah, di sini mudah-mudahan pengguna ISTEK jadi bertambah banyak. Ada apalagi ditambah dengan adanya ya, apalagi ditambah dengan adanya ini Nguber Orion ini. Jadi seperti
kursus gratis ya sebetulnya gitu Ya. kan. Nah, pada saat startup, bagian yang tadi Kang Budi sampaikan, itu di bagian ada yang namanya, kalau kita lihat ada bagian analog dan ada bagian digital dari SOC itu sendiri. Betul. Nah, proses dari, ya, jadi kalau kita mau memastikan bahwa apa sih syarat untuk kerja SOC ini, kita bagi dua, analog dan digital. Nah, jika kita ingin mengukur analognya saja, boleh kita ke elektronika dasarnya, yaitu apa? Mengukur nilai tegangan, mengukur jalur. Nah, itu kita menyentuh bagian-bagian analognya saja. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan sentuh bagian dari digital yang mungkin bisa dikategorikan lebih praktis dibanding kita harus mengukur syarat kerja analognya, yaitu dengan mengukur sejumlah tegangan. Betul. Ya, begitu. Ya, jadi tadi kita ada menyebutkan beberapa jalur yang menjadi tipikal dari ruangan logic control, ya, itu yaitu ada beberapa ruangan yang nanti dipakai pada proses startup. Nah, ini begini Kang Budi. Ya. Sebetulnya saya sudah juga membuatkan beberapa apa namanya? Ya, ini nanti kita insya Allah bisa di share ya di grup Istek itu. Ada bagian analog, ada bagian digital, ada mix sinyal. Ada mix sinyal, kombinasi antara analog dan digital. Nah, ini kita wajib mengenal. Kalau untuk mengukur analog saja, kita di sini seperti tadi ya, tegangan, jalur, kemudian operasi dari rangkaian amplifier seperti itu ya, rangkaian untuk pengolahan tegangan. Nah, itu untuk menyentuh bagian analognya saja. Sedangkan nanti untuk digital itu ada bagian yang kita harus mengukur data juga ya, atau memastikan data juga. Kemudian juga harus mengenal bagian yang disebut dengan diskrit, satuan diskritnya ya. Nah, itu bagian-bagian dari digital. Nah, kemudian juga yang bagian mixnya antara analog dengan digital. Ini jalur komunikasi antar IC. Nah, itu. Jadi saya bagi 3 untuk di SOC itu, kita mau ukur yang mana ini? Ya, mau mengukur bagian analognya, silahkan ukur tegangan dan nilai dioda untuk menentukan jalurnya ini apakah bisa dilewati arus atau tidak dengan baik, seperti itu. Yang keduanya kita mau mengukur jalur digital. Nah, ini kita menggunakan beberapa alat tambahan di luar avometer, begitu ya. Nah, kemudian juga kita mau mengukur bagian mixnya. Nah, ini ada di bagian nanti seperti untuk jalur komunikasi data, atau yang tadi ada SPMI ya. Kalau kata Kang Budi ada SPMI clock sama SPMI data. Nah, itu sebetulnya mix tambahan untuk jalur kontrol. Nah, ini kalau kita bahas bisa panjang. Mudah-mudahan ini ada peluang buat rekan-rekan yang mau belajar lebih dalam, nanti bisa hubungi Guru Budi ya. Ini ada kelas tambahan Dan mungkin. guru apa? Ya, begini. Pada proses, nah ini karena belum dibahas bagian PM-nya, power management-nya, jadi saya tidak akan meluas dulu ya. Ya, saya tidak akan meluas dulu, tapi nanti di sini saya sebutkan mungkin pada saat proses startup nanti yang perlu diperhatikan ada 3 pokok ya, yaitu untuk proses power on reset, kemudian clocking system ya, clocking system. Jadi ada untuk tahap awal dari pengukuran yang kembali lagi di Istek sudah disiapkan jadi ya. Nah, ada fitur yang namanya itu
voltage parametrik untuk tahapan analognya, untuk proses digitalnya ada control logic. Nah, ini sebetulnya teknisi boleh buka per tipe, mudah-mudahan dari tim ISTEK mengembangkan, itu ada yang kategorinya. Ada voltage parametrik, kemudian ada untuk control logiknya, ya. Itu tinggal klik, ikuti tahapannya. Insya Allah nanti lebih lebih simpel untuk pengerjaannya dan lebih untuk melokalisir kerusakannya itu bisa dalam waktu singkat. Begitu, Kang Budi. Nanti kita sambung setelah Kang Budi membahas power management, karena nanti ada yang selengkapnya kombinasi antara power dan SOC pada saat power startup, ya, pada awal proses booting. Nanti kita bahas setelah dibahas mengenai power management. Demikian saja, mudah-mudahan tidak puas. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang keliru. Silakan dikoreksi karena di sini pun saya sedang belajar. Terima kasih Pak Ciko. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Bapak guru kita ya. Terima kasih Guru Abah. Tadi yang saya simak dari Guru Abah, untuk booting SOC itu ada peran bagian analognya, dan ada peran bagian digital, dan ini bagian mixing ya, seperti itu. Nah, dari total ruangan atau kamar yang ada di SOC ini, saya ingin sedikit membahas tentang bagian analognya yang seperti tadi Abah katakan, yaitu bagian analog di sini yang disebut adalah syarat tegangan kerja si SOC ya. Dimana setelah tadi saya perhatikan di Redmi Note 5 ini atau di MSM 8917 ini, pertama SOC U0801 ruangan G, kemudian kemudian ruangan yang bagian H, dan berikutnya ruangan bagian ini I ya. Jadi ruangan G sama ruangan H dan ruangan ini yang tadi disebutkan sama Abah ini adalah yang bagian analognya. Jadi teman-teman mungkin yang baru tahu atau ya yang masih belum ini itu ya. Yang disebut dengan bagian analog dalam SOC ini adalah mengenai syarat tegangan kerja. Jadi misalkan teman-teman di sini akan melakukan analisa kapan melakukan analisa syarat tegangan kerja si SOC, dan mana melakukan analisa bagian digitalnya, seperti itu. Intinya begini ya. Kalau di subkategori itu namanya input output. Betul. Voltage ya, Kang Budi. Input output voltage seperti itu ya. Nah, intinya di sini mungkin teman-teman tinggal hitung saja lah ya. Di ruangan G, ruangan H, dan ruangan I ini untuk syarat tegangan kerja SOC-nya tinggal teman-teman hitung jumlah tegangannya ada berapa ya. Contoh di sini ada Pireg L3. Ini adalah sebuah tegangan namun karakteristiknya adalah LDO. Tahu dari mana? Karena di sini ada L3. Berarti ini adalah tegangan LDO3 ya. Nilainya sekian 1,225. Kemudian di sini ada Pireg L6, ini masih LDO. Ini ada PDD-PX bias MPP1 ya. Dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada beberapa tegangan yang lainnya, ada Pireg S2. Nah ini kalau S2 ini, kalau untuk di Qualcomm, ini berarti tegangan yang karakteristiknya adalah buck regulator, S ya, SMPS atau switching ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Pireg L2, ada Pireg L12, Pireg L5 ya. Kemudian nah di kamar yang terakhir di sini ada beberapa tegangan yang lainnya. Ada Pireg L2 lagi, Pireg L6, L7 dan seterusnya. Kemudian ada ini masih beberapa LDO seperti itu ya. Nah, ini juga ada bagian SMPS atau buck regulatornya. Artinya syarat tegangan kerja si SOC ini karakteristiknya ada yang bersumber dari LDO dan ada yang karakteristiknya adalah buck regulator seperti itu. Nah, untuk jumlahnya teman-teman tinggal hitung saja. Nah,
sebelum ke masalah sumber tegangannya dari mana, gitu ya, yang mesti teman-teman pahami di sini, di 3 ruangan SOC ini bukan berarti semua tegangannya tersebut hadir semua, gitu ya, bukan begitu ya, Pak ya. Faktanya itu tidak hadir semua tegangannya, begitu juga di handphone yang normal, gitu ya. Misalkan di sini total tegangannya ada 12 ya, ada 12 tegangan. Bukan berarti untuk booting SOC 12 tegangannya, nilai tegangannya harus keluar semua, bukan berarti seperti itu ya. Itu untuk mengetahuinya dari mana harus melihat datasheet dari proses sekuensinya, tahapan booting SOC. Biasanya di situ ada urutan tegangan kerja, kemudian tegangan kerjanya apa saja ya, seperti itu. Jadi saya perjelas kembali. Untuk total tegangan yang menjadi syarat tegangan kerja SOC ini bukan berarti semuanya itu harus hadir semua, seperti itu. Hanya beberapa tegangan saja untuk SOC bisa booting atau istilahnya sudah bisa jedung ya, kalau connect ke PC atau ke laptop seperti itu. Nah, masih di bagian syarat tegangan kerja SOC atau bagian analog, di sini kita harus mengetahui ya sumber tegangannya dari mana gitu ya. Gitu. Caranya di sini teman-teman harus memiliki pengetahuan tentang tracking jalur ya, seperti itu. Nah, kalau di Orion ini tinggal klik bagian ini ya, kemudian di select seperti ini, Ctrl C, kemudian pastikan di sini, ya, dipastikan seperti ini. Nah, nanti akan hadir ya. Nah, di sini contohnya di sini nama tegangannya Pirec L12. Nah, Pirec L12 tadi salah satu di sini salah satu tegangan kerja yang terhubung dengan SOC ya. Sekarang posisinya di halaman 21. Di halaman 21 gitu ya. Kemudian tegangan kerja si Pirec L12 ini kalau kita lihat di sini result-nya ada 3 ya. 3. Ini di halaman 4 ya. Ini halaman bagian karena ini adalah kodenya PM8937, ini sudah membuktikan. Pertama, di skematik ini adalah halaman PMIC dan sudah membuktikan bahwa tegangan Pirec L12 ini sumbernya dari IC power atau PMIC ya, seperti itu. Nah, ini yang masuk ke SOC-nya ya, U801 atau SOC seperti itu. Berarti ini sudah ada bukti ya bahwa tegangan kerja yang masuk ke SOC ini diberikan atau sumbernya dari PMIC seperti itu. Dan ternyata di sini juga distribusi tegangannya selain masuk ke SOC juga masuk ke bagian SD card ya. Adanya ada tulisan TCAD. Artinya begini ya. Ini mungkin bisa sebagai teman-teman mungkin melakukan semacam riset ataupun misalkan pembuktian apakah benar tegangan Pirec L12 ini untuk booting SOC tegangannya harus hadir atau belum waktunya gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai contoh tadi saya menjelaskan ini salah satu tegangan yang masuk ke SOC, si Pirec L12 ini sumbernya dari PMIC atau dari IC power seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan 3 ruangan di SOC ini yang berhubungan dengan tegangan kerja tidak menutup kemungkinan semuanya bersumber dari IC power CPM 8937 ya. Tapi ada juga di beberapa tipe yang lain tidak semuanya sumber tegangan kerjanya dari IC power. Istilahnya kalau di kami itu ada yang namanya sub PMIC ya. Jadi ada IC power yang berdiri sendiri seperti itu. Nah, itu saja mungkin sebagai patokan untuk tegangan kerja SOC. Tinggal teman-teman hitung jumlahnya ada berapa, kemudian dipastikan semua tegangannya tersebut untuk SOC bisa booting. Belum tentu semuanya hadir atau nilai tegangannya keluar. Kemudian yang ketiga, untuk sumber tegangannya tidak menutup kemungkinan sumbernya dari IC power semua ya. Dari ini kayaknya ada yang neken. Nah, tidak menutup kemungkinan dari tekan-tekan yang biasa enak sih. Ya. Nah, dari IC power semua seperti itu. Tapi ada beberapa juga di tipe yang lain sumber tegangannya
tidak hanya bersumber dari IC power. Jadi teman-teman untuk mengetahui sumber tegangannya dari power atau bukan harus melakukan proses tracking seperti itu. Nah, cuman pertanyaannya kapan kita melakukan analisa mati total atau SOC tidak booting di bagian syarat tegangan kerja SOC seperti itu. Tapi biasanya di lapangan itu ya, kapan kita melakukan analisa tegangan ketika kasusnya itu adalah misalkan kasusnya mati total, gejalanya adalah short setelah tekan on seperti itu ya. Nah, ini mungkin salah satu kekurangan Pak ya, salah satu kekurangan yang belum dihadirkan di Orion gitu ya. Tegangan-tegangan ini belum kami sertakan nilai dioda mode-nya. Seperti itu ya. Seperti contohnya tadi ini Pireg L12 ini untuk SOC berapa sih nilai dioda mode-nya? Kalau tegangannya sudah tahu di sini ya. 2,95 berarti hampir 3 volt. Tapi kalau untuk nilai dioda mode-nya berapa gitu ya gitu. Nah, kita belum ya untuk nilai dioda mode-nya. Soalnya ini proses pengukurannya lumayan cukup panjang seperti itu ya. Gitu. Kemudian begitu juga yang di bagian nilai dioda mode di bagian bak regulatornya. Berapakah sih nilai dioda mode Pireg S1 seperti itu? Ya. Jadi saya coba berbagi pengalaman juga analisa SOC tidak bisa booting di bagian analog rata-rata bukan mengukur nilai tegangan tetapi mengukur nilai dioda mode. Biasanya gejalanya adalah adanya short dan biasanya shortnya itu jenisnya adalah short setelah tekan on. Seperti itu, ya. Itu karena tegangan ini, kenapa disebut short setelah on? Karena tegangan ini biasanya hadir setelah on knob-nya ditekan, ya, seperti itu. Itu untuk bagian analog ya. Sekarang kita kembali ke SOC. Sekarang kita ke bagian ke bagian digitalnya ya, gitu. Mungkin yang saya tangkap dari penjelasan Abah tadi, yang bagian digitalnya adalah bagian yang ruangan A ya, atau bagian kontrol seperti itu ya. Di sini ada nama netname, nah PM PON reset N. Di sini sebetulnya ada rambu-rambu skematik ya, mungkin nanti Abah bisa menambahkan. Ini artinya panah ini panah masuk ya. Tapi jangan juga diponis bahwa panah masuk ini artinya tegangan perintah ini kan masuk dalam kelompok tegangan perintah atau control logic. Tegangan reset ini masuk ke SOC, artinya SOC di sini di reset gitu ya. Nah, sumber perintahnya dari mana gitu ya. Kemudian juga di sini ada MSM reset out N, kemudian ada MSM BB clock 1 enable, ada BB clock 1 seperti itu. Ini ada panah masuk dan ada panah keluar kayak gitu ya. Mungkin ini yang saya pahami di sini adalah sebagai berikut. Di sini ada dua perintah reset ya. PM PON reset N, sumber perintahnya dari mana, dan ada MSM reset out N. Langkahnya sama. Kita tracking ya. Nah, ini saya kopikan, kemudian saya pastikan di sini. Nah, dan di sini hasilnya cuma ada dua ya, resultnya cuma ada dua ya, yaitu di halaman yang tadi, halaman 5 atau di halaman SOC dan sambungannya ke halaman 3. Halaman 3 ini, nah di sini tulisannya PM8937, PM8937 berarti ini adalah PMIC-nya atau IC power. Berarti PM PON reset N ini adalah perintah atau komunikasi antara IC power dengan SOC juga. Bedanya, kalau yang tadi adalah komunikasi power dengan CPU itu dari sisi tegangan kerja. Nah, kalau ini dari sisi bagian perintah seperti itu. Nah, jadi sepertinya ya PM PON reset N ini kan sama-sama panahnya masuk ya, gitu. Nah, mungkin nanti Abah bisa menambahkan apakah perintah reset ini datangnya dari power menuju ke SOC atau sebaliknya dari SOC ke power seperti itu ya. Mesti di ini. Untuk memastikannya sebetulnya sih agak cukup repot mungkin ya. Untuk misalkan memastikan ini sebetulnya PM PON reset ini datangnya dari mana. Pertama mungkin untuk mengetahuinya bisa kita lihat datasheet, atau yang kedua
coba kita cabut SOC-nya mungkin ya kayak gitu. Nah, apakah perintahnya datang atau tidak gitu ya gitu. Nah, jadi ini bukan sebuah tegangan kerja yang akan dikonsumsi gitu ya, seperti halnya tadi syarat yang di bagian analog, tapi ini adalah perintah seperti itu. Ini jenisnya adalah enable high ya Bah ya, karena di sini tidak ada lambang cincin atau logic 0. Berarti di sini harus ada tegangan. Kemudian berikutnya di sini ada MSM reset out end ya. Ini coba saya tracking lagi ya. Ini juga bagian dari perintah gitu ya. Nah, hasilnya juga di sini ada dua ya. Tetap di sini MSM 8937 komunikasi dengan kalau MSM reset out end ini. Pesol dulu ya. Kang Budi. Ya. Ini kalau reset out biasanya itu ke memori. Ya betul. Kalau MSM reset out end komunikasi dari SOC dengan bagian MMC kayak gitu. Nah berarti untuk booting ya, SOC memori. ini belum perlu ya. Gitu. Nah kita kembali lagi. Berarti kita sortir. Untuk mereset SOC yaitu yang netname-nya PM port reset end seperti itu. Nah nanti biasanya setelah si SOC ini sudah ada perintah reset dari IC power. Si power pasti akan membalas. Nah, sebagai bentuk balasannya di sini SOC mengeluarkan tegangan perintah namanya MSM PS hold seperti itu ya. Nah, kita coba tracking apakah betul komunikasinya SOC dengan siapa gitu ya. Nah, ini PM897, PM8937. Ini komunikasinya antara SOC dengan bagian power, apakah ada lagi? Oh, cuma dua resultnya ya. Nah, berarti si PM PON reset end juga komunikasi antara SOC dengan power, begitu juga MSM PSOL komunikasi antara SOC dengan power. Cuma yang mesti teman-teman pahami di sini, apakah PM PON reset end ini adalah perintah yang datang dari power untuk mereset SOC atau sebaliknya. Kemudian MSM PSOL juga apakah perintah yang datangnya dari SOC ke power ataupun sebaliknya dari power ke SOC seperti itu ya. Yang setahu saya MSM PSOL ini adalah perintahnya datang dari SOC ke power. Cuman tahapannya setelah SOC mendapatkan reset atau perintah dari power management. Jadi kurang lebih urutannya PM PON reset end dulu mereset SOC, kemudian SOC membalas mengeluarkan tegangan perintah MSM PSOL. Kemudian balasan dari SOC ini selain dia mengeluarkan tegangan MSM PSOL ya, karena mungkin dia akan mulai siap-siap booting atau bekerja, dibarengi dengan ada tegangan perintah berikutnya yang disebut dengan MSM BB Clock 1 Enable. Nah, kita cek ya, nanti Guru Abah bisa menambahkan. Nah, ini kita lihat hasilnya, resultnya juga dua ya, komunikasi antara SOC masih dengan power management. Kayak gitu. Ini kurang lebih perintahnya SOC menyuruh IC power tolong keluarkan kristal ya, clock ya. Karena di sini kristalnya di sini ya. Ini kristalnya yang terhubung dengan power management seperti itu. Nah, barulah setelah SOC mengeluarkan tegangan perintah MSM BB Clock 1 Enable, maka dikirimlah clock yang di request oleh si SOC. Namanya adalah BB Clock 1 seperti itu. Kita lihat untuk dipastikan sumbernya dari mana ya. Nah, ini BB Clock 1-nya yang ini. Hasilnya di sini ada 5 gitu ya. Nah, yang pertama di sini terhubung ke pin IC-nya di PM8937, kemudian bukan yang ini ya. Nah, ini panahnya keluar dari PM8937 dan di sini ada komponen pasif resistor nilainya 0 ohm. 0R ini dibacanya 0 ohm, bisa dijadikan sebagai titik ukur untuk mengetahui nilai clock dari BB Clock 1 ini. Berapa nilai clocknya? Kalau dari kristalnya di sini nilainya kalau tidak salah 19, sekian megahertz ya. Nah, kemudian di sini panelnya sudah dikeluarkan dari power management, kemudian
diberikanlah ke SOC seperti itu. Ya kurang lebih mungkin itu sekilas dari gambaran SOC yang di bagian analog dan SOC yang di bagian digital seperti itu. Itu mungkin Pak Ciko ya. Dari penjelasan tadi sudah ada gambaran komunikasi antara SOC dengan power, baik kaitannya dengan masalah tegangan kerja, kemudian komunikasi SOC dengan bagian power management yang berkaitan juga dengan masalah tegangan perintah dan clock. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Ciko. Sebelumnya kita beri applause terlebih dahulu untuk Kang Budi.